Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wa akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang dipermudah, yang ditolong, dibantu, diberi taufik oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis ilmu, untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Barang siapa menempuh suatu jalan, dia tinggalkan pekerjaannya, kesibukannya, dia menuju masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, niscaya pasti, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya, pasti Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia faham tentang perkara agama ini. Sungguh la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kita berkehendak, kita berkeinginan, kita berikhtiar, namun taufik dari Allah, takdir dari Allah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang menakdirkan kita bisa mau bersimpuh di rumah Allah, mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mau mendengarkan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwat fillah wa akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, penyakit dan juga obatnya. Jawaban yang sempurna, yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang obat yang memadai. Kita masuk pada fasal yang berikutnya, yaitu fasal tentang al-farqu baina husniz zon wal ghurur, perbedaan antara
husnuzon dan ketertipuan. Perbedaan antara berprasangka baik dengan ketertipuan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau mau main-main di luar saja ya, tidak apa-apa kok. Nah, di luar. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, faqad tabayyana al-farqu baina husni dhanni wal ghurur. Sungguh telah tampak, telah jelas perbedaan antara husnuzon dan ketertipuan. Apa artinya husnuzon? Berprasangka baik. Al-ghurur artinya ketertipuan. Sebenarnya sudah jelas perbedaan antara husnuzon dengan ghurur. Wa anna husnadh-dhanni in hamala 'ala al-'amali wa hassa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahihun. Dan bahwasanya yang namanya husnuzon, berprasangka baik, jika mendorong atau mendorong pelakunya untuk beramal soleh, menganjurkan, memberikan dorongan kepada pelakunya untuk beramal soleh, membimbingnya untuk beramal soleh, menuntunnya untuk beramal soleh, fahuwa sahihun, maka husnuzon seperti itu adalah husnuzon yang benar. Kalau seseorang berprasangka baik, dan prasangka baiknya dia semangat, dia sungguh-sungguh, dia ikhtiar, dia kerjakan sebab-sebab, dia berdoa pada Allah Ta'ala, dia terdorong dengan husnuzonnya, maka husnuzon ini adalah husnuzon yang benar. Kalau kita berharap jannah, husnuzon, Allah akan masukkan kita ke dalam jannah. Kemudian prasangkaan husnuzon kita ini mendorong kita beramal soleh, dengan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, sholat malam, beramal soleh, membantu orang yang susah, meringankan orang yang sedang sakit, penderitaan orang yang sedang sakit dan yang lainnya. Maka husnuzon seperti ini adalah husnuzon yang benar. Dia mengerjakan sebab, dia melakukan dan berupaya, berikhtiar melakukan berbagai macam sebab yang akan mengantarkan dia masuk dalam jannah. Wa in da'a ilal bitalah wal inhimaki fil ma'asi fahuwa ghurur. Adapun husnuzon yang mengajak orangnya untuk bermalas-malas, nggak mau kerja, nggak mau ikhtiar, mau santai-santai saja. Wal inhimaki fil ma'asi, bahkan husnuzonnya itu menyebabkan dia tenggelam di dalam kemaksiatan. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf. Gak apa-apa kok maksiat, nanti tinggal tobat saja kan diampuni sama Allah. Walaupun dosa kita sepenuh langit dan bumi, kalau tobat kan nanti diampuni. Nanti tobat kan nanti kalau sudah tua saja. Sekarang senang-senang dahulu. Husnuzonnya bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, tetapi menyebabkan dia tetap istiqomah di atas kemaksiatan, istimrar terus menerus di atas kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil terus dia lakukan, dalam keadaan dia berhusnuzon kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, fahuwa ghurur. Inilah yang disebut dengan ketertipuan. Orang ini adalah maghrur, orang yang tertipu. Nggak benar husnuzonnya. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, wa husnudzon wa roja. Karena yang namanya husnuzon itu adalah harap. Husnuzon itu adalah roja.
Roja itu artinya apa? Berharap. Husnuzon itu adalah roja. Faman kana roja'uhu hadiyan lahu ila ta'ati zajiran lahu anil ma'siyati fahuwa roja'un sahihun. Maka barang siapa yang rojaknya, yang harapannya, yang husnuzonnya membimbing dia, menuntun dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, zajiran lahu anil ma'siyah, husnuzonnya itu rojaknya, harapnya mencegah dia dari berbuat maksiat, fahuwa roja'un sahihun, maka rojak yang demikian itu, husnuzon yang seperti itu adalah rojak yang sahih, husnuzon yang sahih, yang benar. Karena husnuzon itu artinya berharap. Ikhwati fillah wa khafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, kita berharap mendapatkan hurun 'ain, bidadari-bidadari, kita berharap tinggal di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya maka harapan ini, husnuzon ini akan membimbing kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, salatnya, puasanya, hajinya, dan muamalahnya dan yang lainnya. Dia terdorong untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, dan beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zajiran lahu anil ma'siyah, dan harapannya ini menyebabkan dia tercegah dari kemaksiatan. Ketika mau maksiat, wah, nanti nggak jadi dapat bidadari, tinggalkan maksiat. Mau maksiat, ingat dia, bukankah tujuan kita untuk masuk surga? Nah, nanti terhalang masuk surga gara-gara maksiat. Mau berbuat zalim, wah, nanti khawatir orang yang berbuat zalim akan nagih, nuntut pada Allah Ta'ala, nanti nggak jadi masuk surga. Nah, akhirnya nggak jadi berbuat zalim, tidak jadi berbuat maksiat, tidak jadi berbuat dosa dan yang lainnya, karena husnuzonnya, harapannya menghalangi dia dari berbuat maksiat. Maka harap yang demikian ini, roja yang demikian ini adalah roja yang sahih, roja yang benar. Wa man kanat bitolatuhu rojaan wa roja'uhu bitolatan wa tafritan fahuwal maghrur. Adapun orang yang kemalasannya, nganggur, nggak ada kegiatan, adalah rojaknya, adalah harapannya, wa roja'uhu, dan harapannya, bitolata wa tafritan, bitolatan wa tafritan, dan harapannya dengan nganggur, dengan meremehkan, dengan melalaikan, maka orang ini adalah orang yang tertipu. Emangnya apa sih yang diharapkan bagi pengangguran? Wah, mudah-mudahan nanti kalau saya sambil tiduran, tanda rebahan, nanti tahu-tahu ada emas yang jatuh 1 karung di kamar saya. Ini namanya bukan cita-cita, ini namanya orang yang tertipu, yang maghrur, yang tertipu. Namanya angan-angan kosong. Mudah-mudahan nanti saya lulus ujian Al-Quran. Roja'ah nggak mau, belajar nggak mau, setoran nggak mau. Bagaimana akan lulus? Ini namanya orang yang maghrur, tertipu. Mau masuk surga, mau masuk jannah, tetapi mengerjakan perintah Allah nggak mau, maksiat terus dikerjakan. Ini adalah orang yang tertipu. Ikhwati fillah, senantiasa kita tobat kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan, dalam keadaan apapun, senantiasa tobat kepada Allah Ta'ala.
Rasulullah tidak pernah kurang beristighfar sehari semalam itu dari 70 kali. Bahkan sampai minta ampun pada Allah 100 kali. Padahal seorang Rasul, seorang Nabi, bahkan Khalilullah, kekasih Allah, ternyata senantiasa bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70, tidak kurang dari 100 kali. Tentu senantiasa kita setiap habis sholat istighfar, minta ampun pada Allah. Nah, karena betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Yang tidak kita sadari itu lebih banyak lagi. Karena setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu menuntut kita untuk bersyukur. Menuntut kita untuk menggunakan kenikmatan itu di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kenikmatan itu tidak kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, berarti menyia-nyiakan nikmat Allah, dan itu adalah perbuatan kemaksiatan. Apalagi digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat, tentu ini adalah kemaksiatan lagi. Tentunya kita istighfar kepada Allah, terus minta ampun pada Allah. Nah, dari dosa yang kita kerjakan dengan sengaja maupun yang kita kerjakan dalam keadaan kita tidak sadar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Maka barang siapa kemalasannya sebagai harapan dia, dengan malasnya nggak mau kerja tapi dia banyak angan-angan berharap, dan harapnya itu dengan kemalasannya, nah, dia menyia-nyiakan, mengabaikan perintah-perintah Allah, tidak peduli dengan larangan Allah, maka orang ini adalah orang yang tertipu. Walau anna rajulan kanat, seandainya ada seseorang lahu ardun, yang dia memiliki tanah, memiliki sekian hektar tanah, yu'ammilu ayya'uda alaihi min maghalliha ma yanfa'uhu fa ahmalaha. Dia punya sebidang tanah yang dia berharap, bercita-cita, baik keinginan agar supaya memperoleh hasil, bisa panen sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirinya. Wah, saya punya tanah sehektar, orang lain nggak punya. Saya punya sehektar ini, mudah-mudahan tahun depan bisa panen. Tapi tanahnya diabaikan, digarap enggak. Walam yabzurha, dikasih bibit juga enggak. Dibiarkan begitu saja, dibersihkan juga enggak. Walam yahrusha, dibajak juga enggak, dicangkul juga enggak. Wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min maghalliha ma ya'ti min ghairi harthin wa badrin wa sakyin wa ta'ahudil ard la'addahu an-nasu min asfahis sufaha. Ketika seseorang memiliki tanah, sebidang tanah, dia berkeinginan, berangan-angan, berharap mudah-mudahan tahun yang akan datang dia akan memperoleh hasil, mendapatkan hasil dan atau panen dari tanah yang dia miliki. Namun dia tidak mau menggarap tanahnya, dia nggak mau mengasih bibit, nggak mau menanam bibit, nggak mau menyemai, nggak mau menebar bibit di tanahnya, dan dia pun nggak mau membajaknya, nggak mau menyangkulnya, nggak mau mengasih pupuknya. Namun ketika dia berhusnuzan, dia akan panen seperti orang-orang yang panen. Padahal orang tersebut dia menggarap tanahnya, membajaknya, menyangkulnya, dia menyemai bibit dan menanamnya, dan dia pun menyiraminya, dia menjaganya dari berbagai macam penyakit. Pagi disiram, sore disiram. Oh, ada penyakit ini, dipakai obat anti hama. Kenapa kok lama berkembangnya? Kasih pupuk, kasih perangsang tumbuh akar, perangsang tumbuh buah. Terus dia perhatikan. Dia cek terus menerus dia perhatikan, dia kerjakan segala sesuatu supaya berhasil. Dia jaga tanamannya. Jangan sampai ada hewan lain yang menginjaknya. Dikasih kurungan, dikasih jaring dan yang lainnya.
Nah, sehingga dia berhasil. Ternyata orang yang tadi punya tanah, yang tidak menggarapnya, ingin panen sebagaimana orang yang panen, padahal dia menggarapnya. Niscaya la addahun nasu min asfahis sufaha. Niscaya manusia akan menyatakan, menuduh orang ini sebagai orang yang gila, bodoh, kerja ida, ngasih pupuk ida, nanam ida, ngasih bibit ida, nyiram ida, ndak panen, bodoh. Orang yang paling bodoh ini. Kalau mau panen ya mbok, ya di tanahnya dicangkul, kasih pupuk, kasih bibit, disirami, dijaga dari penyakit. Sampai kapan jaganya? Ya sampai panen. Jangan setengah-setengah. Sudah Ustaz, saya kasih pupuk, saya kasih bibit yang bagus, yang termahal, saya siram pagi dan sore. Tapi lah 3 bulan ngapa tidak panen-panen, malas saya tinggalkan. Ya hancur. Bisa jadi panennya bulan ke-4, mungkin 4 bulan ya. Ketika sudah hampir berhasil kamu tinggalkan, maka sia-sia. Jaga terus sampai kapan? Sampai panen. Begitu juga kalau kamu mau masuk surga, jaga sholat kamu terus, jaga sholatmu, jaga ketakwaanmu, jaga amal solehmu. Sampai kapan? Sampai mati. Kamu akan panen. Akan masuk dalam jannah insyaallah biiznillah. Maka jaga sholatnya, jaga amal solehnya, jaga akhlaknya, jaga tauhidnya, dijaga. Tentunya pasti ada tantangan dan rintangan. Terkadang musim penyakit hama, warang coklat. Terkadang ada hama ulat. Terkadang ada hama lalat buah. Terkadang ada hama ini. Ya itulah yang namanya kehidupan, penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sebenarnya tidak sulit asal mau menggunakan berbagai macam anti hama. Terkadang hama itu mati walaupun cuma disiram air cabai. Atau bisa juga mati disiram air jahe. Terkadang hama itu lari ketika kamu menyiram dengan sesuatu yang jelas diurus, dijaga, apalagi dengan yang ada zat-zat kimia yang sudah diteliti oleh para ahlinya. Yang jelas diurus tanaman. Demikian juga tauhid kita, salat kita, ibadah kita dijaga, dipelihara, diperhatikan, dilihat kira-kira kurang. Apa yang kurang dari salat saya? Sudah ke Al-Fatihah saya sudah benar bacaannya atau belum? Makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, sudahkah huruf itu keluar dari tempat-tempatnya? Perhatikan. Atau sudahkah saya bisa sudah memahami apa yang saya baca? Belum. Kalau belum, pelajari. Kalau sudahkah saya mengamalkan dari apa yang tergandung di dalam surah Al-Fatihah atau belum? Terus dicek. Baru Al-Fatihah, belum gerakannya, belum wudunya, belum yang lain. Semuanya kita cek, kita perhatikan satu persatu ibadah yang kita lakukan. Kemudian dipelihara, dijaga untuk terus continue, terus istiqomah sampai mati. Biar kita panen, biar kita bisa masuk dalam jannah. Maka ikhwati fillah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang dia memiliki sebidang tanah, yang dia menginginkan hasilnya, tetapi dia tidak mau menggarapnya, tidak mau ngasih bibit, tidak mau menjaga, tidak mau memperhatikan berbagai macam apa yang menimpa dari kebunnya, dari tanahnya, maka mustahil dia akan panen. Jangan banyak berharap. Itu hanya angan-angan kosong. Wa kadzalika law hassana dhannahu wa qawiya raja'uhu bi ayyaji'ahu waladun min ghairi jima'. Demikian juga seseorang husnuzon, bahkan kuat harapannya. Saya yakin, saya berharap saya memiliki anak seperti dia. Alangkah indahnya, tenang jiwaku memiliki anak seperti dia. Bisa bermain, bergembira, jalan-jalan ke sana kemari. Dia berharap, harapnya kuat.
Tetapi dia tidak melakukan upaya dan usaha untuk memiliki anak. Nikah sajalah kamu. Cuman udah. Nikah nggak mau. Atau ada istri tapi nggak mau menjimainya. Tidak mau berhubungan dengan istrinya. Bagaimana mungkin kamu punya anak? Seseorang yang ingin memiliki anak, tentunya dia harus menikah. Menikah, menggauli istrinya. Seraya ikhtiar dan berupaya, dan jangan lupa doa. Doa ilallah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita cuma ikhtiar dan usaha, takdir di tangan Allah, hasil di tangan Allah. Sukses atau tidaknya itu Allah yang menentukan. Kita ikhtiar berusaha. Maka barang siapa yang bercita-cita memiliki keinginan punya anak, tetapi nikah nggak mau, maka ini orang yang tertipu. Saya pengen sekali dapat bidadari, menikah dengan bidadari. Lah bagaimana kamu akan dapat bidadari? Kamu nggak punya maharnya, sholat saja malas, sholat malam juga enggak. Nah, baca Al-Quran aja berat. Bagaimana akan bisa dapat bidadari hurin in? Harus persiapkan maharnya. Gimana caranya ya? Kerja, usaha, ikhtiar, kerjakan dan berbagai macam upaya supaya bisa memiliki mahar untuk menikahi bidadari hurni. Au yasiru a'lama ahli zamanihi min ghairi talabil ilmi, atau seseorang dia ingin sekali menjadi orang yang berilmu. Saya ingin menjadi ustaz. Saya ingin menjadi ulama. Orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi ilmunya daripada orang lain. Tetapi taklim aja nggak mau. Nggak mau menuntut ilmu. Belajar malas. Suka berkeluh kesah. Bagaimana bisa mendapatkan ilmu? Maka barang siapa yang dia berharap memiliki ilmu, maka harus mau menempuh kesulitan menuntut ilmu. Yang namanya jannah itu ada sesuatu yang di atas. Yang namanya jannah itu tempatnya tinggi, harus mendaki, dan mendaki itu memang berat. Berbeda dengan an-nar yang di bawah, tinggal merosot saja, gampang. Maka hendaklah kita menempuh sesuatu yang sulit, yang mendaki. Untuk naik ke atas naik untuk sampai ke dalam jannah. Maka sabar, tempuh saja, walaupun pelan, dikit, bertahap, selangkah, tak, 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 yang penting terus naik. Kalau leletnya, lambatnya, bismillah, semoga selamat. Daripada buru-buru lari, tergelincir, jatuh. Yang penting bertahap, pelan-pelan, tapi terus maju. Ikhtiar yang penting. Sambil doa pada Allah Ta'ala. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Salimna salim. Selamatkan ya Allah. Selamatkan ya Allah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jamin barakallahu fikum. Au yasiru a'lama ahli zamanihi min ghairi talabil ilmi. Atau seseorang yang ingin menjadi orang yang berilmu pada zamannya, tetapi dia tidak mau menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, maka ini adalah orang yang tertipu. Wa hirsin tamin alaih, atau dia mau menuntut ilmu tetapi tidak tinggi semangatnya, tidak sempurna. Taklim yuk, ayo, nanti sebentar dulu ya, saya nak menyelesaikan ini. Banyak nih alasannya, kurang semangat menuntut ilmu, maka orang ini termasuk orang yang tertipu. Kalau ingin memiliki ilmu, maka tentunya punya hiris. Ihris ala ma yanfa'uk. Maka bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Wala ta'jas, dan jangan kamu lemah, malas, loyo, letih. Semangat untuk menuntut ilmu. Kejar terus. Hadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Pening, pusing, ngantuk, capek, tabrak semuanya, lewati semuanya. Malas, sedang futur, terus saja, terus maju terus. Wa hirsin tamin alaih, dan memiliki semangat yang sempurna, yang tinggi. Wa amsalu dzalika, dan juga contoh-contoh yang semisal seperti ini. Kalau memang memiliki cita-cita yang tinggi,
maka upayakanlah, ikhtiarlah, berusahalah. Jangan langsung mikir nanti gimana kalau ternyata ini begitu. Udahlah, jalani dulu. Jangan terlalu berat mikirnya. Saya mau nanam ini nih. Nanti kalau ada penyakit ini gimana? Ini gimana? Nanti diambil orang gimana? Ini nggak jadi. Jalani aja dulu. Hadapi berbagai macam tantangan rintangan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu bertanya dengan ahlinya. Gimana saya punya masalah ini dan itu, tanya. Nggak tahu saya, ya udah tanyakan si fulan. Tanya. Hadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Hadapi, jangan lari dari kenyataan. Maka ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, tetap semangat. Nah, tetaplah ikhtiar, tetaplah berusaha dan berupaya. Wa kadzalika man hassana dhannahu wa qawiya raja'ahu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imi al mukim. Demikian juga orang-orang yang dia husnuzon, berharap, yang dia memiliki harapan yang kuat, yang tinggi untuk mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan kenikmatan dalam surga. Tetapi min ghairi ta'atin, ternyata tidak melakukan ketaatan. Salat enggak mau, taklim enggak mau, puasa enggak mau, berbuat baik enggak mau. Wala taqarruba ila Allah Ta'ala bi imtisali awamirihi wa jtinabi nawahihi. Wala taqarrubi ila Allah, dan dia tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bimtisali awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dengan menjauhi larangan-larangannya. Dia enggak mau mengerjakan perintah Allah, dia enggak mau meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kamu akan memperoleh kedudukan yang tinggi? Bagaimana mungkin kamu bisa masuk jannah yang penuh dengan kenikmatan? Maka ikhtiarlah, berusahalah dan berupayalah. Wabillahi taufik, dan taufik itu dari Allah. Apa artinya taufik? Yaitu kamu punya keinginan, punya kehendak, ternyata kehendak kalian, keinginan kalian sama dan kehendak Allah, sesuai dengan takdir Allah, sehingga terjadilah apa yang Allah kehendaki. Itulah namanya taufik. Karena betapa banyak manusia punya kehendak dan keinginan berbuat baik, beramal soleh, ingin taklim, ingin membantu, ternyata Allah nggak takdirkan. Gagal juga kok, nggak berhasil kok. Ikhtiar, dia sudah bertanya ke sana kemari, dia sudah menuai, sudah membajak tanahnya, sudah dia kasih bibit, kasih pupuk yang bagus, yang termahal, dia perhatikan, dia jaga, tapi ternyata gagal juga. Banyak juga kok orang. Tahu-tahu banjir, tahu-tahu musim belalang yang menghabiskan daun-daun seluruh tanamannya, tahu-tahu dimaling, dirampok, nggak gagal juga. Semuanya itu sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan taufik dari Allah. Oleh sebab itu, jangan semata-mata usaha, ikhtiar, upaya, tapi hendaklah juga berdoa supaya Allah memberikan taufik. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka berhijrah, yang dia hijrah meninggalkan tempat-tempat yang dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik, menuju tempat yang dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Wajahadu fi sabilillah, dan dia bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Ikhtiar dia dengan segenap kemampuan yang dia miliki, berjihad membela agama Allah Ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatullah, itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Bukan berarti orang yang mengharap rahmat Allah tuh, saya mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi tetap saja berbuat dosa, tapi nggak mau melakukan ketaatan, tapi nggak mau meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Itu bukan orang yang mengharap namanya. Orang yang mengharap rahmat Allah adalah orang yang beriman, yakin, percaya, dan dia berikhtiar hijrah. Dia nggak cukup dengan hijrah mencari tempat yang aman, yang baik, justru butuh juga kesungguh-sungguhan berjihad di jalan Allah. Butuh pengorbanan harta,
butuh modal, bahkan nyawa, dia lakukan dalam rangka di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang betul-betul berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ammal, maka perhatikanlah. Kaifa ja'ala roja'ahum bi'ityanihim bihadith ta'ah. Perhatikanlah bagaimana dia menjadikan harapannya dengan ikhtiar, upaya, usaha, dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa akhwati fid din azani wa yakunna rahimani wa rahimakunna jami'an, barakallahu fikum. Wa qala al-mughtarrun, dan berkata orang-orang yang tertipu. Mulai komentar. Orang-orang yang tertipu berkomentar. Innal mufarritina al-mudayyi'ina huquqallah al-mu'attilina liawamirihi al-baghina ala ibadihi al-mutajarri'ina ala maharimihi ulaika yarjuna rahmatullah. Sedangkan orang-orang yang tertipu, pemahamannya justru sebaliknya. Mereka berpendapat, sesungguhnya orang-orang yang mereka melalaikan, meremehkan hak-hak Allah Ta'ala, Allah kan gak nyia-nyiakan. Walaupun sholat di rumah kan pasti terima juga sama Allah. Gak harus di masjid kok. Betul juga ya. Lagi pula yang namanya sholat kan gak harus di masjidnya Ahlus Sunnah, masjidnya di kaum Sunnah, bisa masjid tempat lain juga bisa. Gak harus di sini kok. Meremehkan, mengabaikan. Enggak. Sebenarnya benar, tetapi ada meremehkan, menyia-nyiakan hak. Yang namanya sholat, yang penting sholat, enggak harus jamaah, sendiri juga sah kok. Mulai meremehkan jamaah. Yang namanya sholat kan enggak harus sekarang, kan waktunya lama. Zuhur dengan asar kan 2 jam, nanti juga bisa di akhir-akhir waktu kok. Mulai meremehkan. Maka orang yang tertipu, yang mereka melalaikan, meremehkan hak Allah Ta'ala, bahkan dia meninggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, ditambah lagi al-baghina ala ibadihi, dia pun bersikap melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Melampaui batas di dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, berbuat. Melampaui batas, menzolimi hamba-hamba Allah Ta'ala, menzolimi saudaranya dengan lisannya, dengan tangannya, dengan sikapnya. Dia zolimi saudaranya sendiri. Wal mutajarri'ina ala maharimihi, dan dia berani mengerjakan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan. Sekali-sekali, cubo-cubo, tidak tahu, penasaran, kayak apa. Yang ini namanya jiwa manusia, ya. Jahulan, zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan jahulan, zaluma, atau zaluman jahula, ya. Sesungguhnya manusia dalam keadaan betul-betul bodoh dan betul-betul zalim. Penasaran, ingin tahu, ingin coba. Nanti setelah tahu gimana? Penasaran, ketagihan, kan repot. Lebih baik kamu nggak tahu. Jangan mau tahu, akhirnya kamu penasaran, ingin coba-coba, akhirnya terjatuh, akhirnya ketagihan, bahaya. Berani dia mutajarri'ina ala maharimihi, berani dia untuk melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka kata Allah, ulaika yarjuna rahmat, bukan kata Allah. Maka kata orang-orang yang tertipu, ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang seperti itulah yang mengharap rahmat Allah. Tuh kan aneh. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berbuat dosa-dosa sedikit tidak apa-apa lah. Dosa kita sepenuh langit dan bumi aja diampuni. Kalau tobat apalagi cuma itu, berbuat dosa sekali-sekali tidak apa-apa lah. Ini orang yang tertipu. Orang yang tertipu.
Semoga Allah membimbing kita, menunjuki kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah dan ujian. Wasirul masalah, maka intisari dari masalah ini, kesimpulan dari permasalahan kita baca ini, annar roja'a, bahwasanya yang namanya roja, berharap, wa husnul dhanni, dan yang namanya husnul dzan, innama yakunu ma'al ityanu bil asbab. Sesungguhnya yang adanya husnuzon, benar-benar husnuzon, benar-benar berharap, itu akan kalian peroleh ketika kalian mengerjakan sebab-sebab allati iktadatha hikmatullahi fi syar'ihi, tentunya sesuai dengan hikmah Allah, tentunya yang merupakan tuntutan dari hikmah Allah Ta'ala fi syar'ihi, di dalam syariatnya. Nah, kerjakan sebab-sebab sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, wasawabihi, tentunya yang kita kerjakan dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Wa karamatihi, mendapatkan kemuliaannya, karamah dari Allah Ta'ala. Fayatil abdu biha summa yuhsinu dhannahu bi rabbihi wa yarju. Setelah dia berupaya, berusaha, usahanya pun nggak sembarang usaha yang sesuai dengan syariat, usaha yang Allah ridhoi, nah, usaha yang mengandung pahala, usaha sesuai dengan kemampuan dia, usaha yang membuat dia mulia. Maka ketika seorang hamba berikhtiar, berusaha dan berupaya, kemudian dia husnul dzan dengan Rabbnya, seraya berdoa, wa yarjuhu, dan dia berharap, nah, maka itulah husnuzan yang benar. Alla yakilahu ilaiha, di mana dia tidak bersandar atau tidak bersandar dengan sebab yang dia kerjakan. Jangan kita bersandar dengan sebab, sudah saya kerjakan semuanya, kenapa masih gagal juga? Karena memang usaha kita, ikhtiar kita itu yang menentukan hasilnya Allah. Maka jangan bersandar dengan sebab. Walaupun kamu sudah mengerjakan sebab dengan sesuai, dengan pas dan tepat, takarannya tetap saja keberhasilan milik Allah. Maka bertawakallah hanya pada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Usaha dan upaya kita itu hanya sekedar untuk wa ayyaj'alaha musilatan ila ma yanfa'uh, menjadikannya sebagai wasilah agar dia mendapatkan apa yang bermanfaat, memperoleh hasilnya. Nah, kalau ternyata masih gagal saja, ucapkanlah qadarallah ala ma syafa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, apa yang tidak Allah takdirkan maka tidak pernah terjadi selama-lamanya. Berharaplah pahala. Walaupun gagal, ternyata dimakan burung itu sedekah, dimakan ulat itu sedekah. Nah, kebanjiran tetap dapat dinilai oleh Allah sebagai pahala. Ikhtiar kamu, usaha kamu dinilai oleh Allah Ta'ala. Tetapi jangan bersandar dengan sebab. Nah, masalah hasil serahkan pada Allah Ta'ala. Wa yasrifa ma yu'ariduha wa yubtila asaraha. Dan berharap kepada Allah Ta'ala dengan sebab yang kamu lakukan bisa menghalangi dari perkara-perkara yang menggagalkan usaha kamu, sebab kamu. Kamu juga lihat, pelajari, kenapa kemarin gagal ya? Oh, jangan-jangan ini. Coba lagi, gagal lagi. Apa sebabnya ya? Ambil pelajaran, ambil ibrah. Jangan sampai kemudian yang akan datang terjatuh dalam lubang yang kedua kalinya. Coba lagi, gagal lagi. Kenapa ya? Oh, sebabnya peraturannya seperti ini, seperti itu. Oh, ambil terus, coba lagi. Ikhtiar kamu itu dapat pahala. Berhasil atau tidak itu haknya Allah. Ikhtiar kamu menunggu pahala, dihitung oleh Allah sebagai amal soleh. Jangan lupa doa. Nah, doa juga termasuk ikhtiar kamu. Nah, masalah hasil serahkan pada Allah. Maka ikhwati fillah, ihris ala yanfa'uka, bersemangatlah untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagi kalian. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Wasta'in billah, dan jangan lupa minta tolong pada Allah, doa pada Allah Ta'ala. Ketahuilah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Man jahada fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami,
pasti kami akan berikan hidayah agar dia mampu menempuh jalan kami. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala kita akan membaca tuntutan dari orang yang bercita-cita, orang yang berharap memiliki husnuzon, harus ada konsekuensi yang harus dia kerjakan. Tentang hal itu kita akan baca pada kesempatan akan datang insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan dan Allah bantu dan Allah berikan pemahaman yang benar pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.